Barcelona langsung menurunkan rekrutan anyar mereka asal Brazil Vitor Roque saat bertandang ke Estadio Gran Canaria markas dari Las Palmas pada Jumat dini hari. FC Barcelona meresmikan kedatangan Vitor Roque pada Rabu 3 Januari 2024. Barcelona sebenarnya telah mencapai kesepakatan transfer Vitor Roque dari Atletico Paranaense sejak Juli tahun lalu. Akan tetapi, Vitor Roque baru bisa bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Memakai nomor punggung legendaris 19 yang pernah dipakai oleh bintang Barcelona Lionel Messi, Roque mengawali laga debutnya di La Liga sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Barcelona yang turun dengan skuad terbaiknya seperti Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan hingga Ferran Torres mendapatkan perlawanan ketat dari tim tuan rumah. Mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama, Barcelona langsung mengancam lini pertahanan Las Palmas. Namun, bukannya mencetak gol, Barcelona justru mendapatkan petaka karena harus kehilangan Joao Cancelo di menit ke-11 akibat cedera. Tak berhenti sampai di situ, petaka kembali menghampiri Barcelona setelah gawang Inaki Pena mampu dibobol oleh Munir El Haddadi usai menerima umpan silang dari Sandro Ramirez. Mantan pemain Barcelona itu hanya perlu melakukan tap in dengan kaki kirinya untuk menggetarkan jala gawang mantan timnya. Las Palmas semakin menggila setelah unggul 1-0 dan hampir mencetak gol kedua. Pada menit kedua-tiga, Sandro Ramirez mendapatkan peluang emas usai menerima umpan terobos dari Alberto Moleiro. Namun sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Inaki Pena. Tak mau kalah, Barcelona mulai merespon dengan menebar ancaman lewat bomber andalan mereka Robert Lewandowski. Namun, rapatnya lini belakang tim asuhan Garcia Pimienta membuat skor 1-0 untuk Las Palmas bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Barcelona yang langsung tancap gas akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat aksi dari Ferran Torres. Memanfaatkan umpan dari Sergi Roberto, Torres melepaskan tendangan kaki kanan yang bergulir menuju pojok kiri bawah gawang Alvaro Valles. Memasuki menit ke-78, Xavi Hernandez akhirnya menurunkan pemain anyar mereka Vitor Roque menggantikan sang pencetak gol Ferran Torres. Langkah ini menjadi debut bagi Roque yang baru saja direkrut dari klub asal Brazil Atletico Paranaense. Di sisa waktu yang ada, Barcelona terus berupaya untuk membalikan keadaan dan meraih 3 poin. Blaugrana mencatatkan penguasaan bola mencapai 55% dan melepaskan 15 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Adapun Las Palmas tidak mau kalah dan berhasil meluncurkan 12 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Memasuki menit akhir pertandingan, keberuntungan menghampiri Barcelona setelah wasit Pablo González Vertes menunjuk titik putih. Ilkay Gundogan yang maju sebagai eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan sangat baik dan merubah skor menjadi 2-1. Sebelum pertandingan usai, Vitor Roque nyaris mencetak gol debutnya pada menit ke-19 plus 7 melalui skema serangan balik. Sayangnya, sepakan pemain berjuluk harimau kecil itu masih melenceng dari sisi kiri gawang Las Palmas saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 untuk kemenangan Barcelona pun tetap bertahan. Tambahan 3 poin membuat Barcelona masih tertahan di posisi 3 klasemen, terpaut 7 angka dari Real Madrid dan Girona yang ada di posisi 1 dan 2. Selain kemenangan dramatis, debut manis Vitor Roque yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. Penyerang 19 tahun timnas Brazil itu telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Barcelona hingga 2031 mendatang. Meski usianya masih muda, Roque telah banyak bermain untuk Atletico Paranaense dan timnas Brazil usia 20 sehingga menarik perhatian Barcelona. Dengan 21 gol dalam 45 pertandingan musim ini, ia telah memenangi kejuaraan negara bagian Paraná dan dengan cepat menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Brazil. Di skuad tim utama FC Barcelona saat ini, mereka memiliki 5 pemain di bawah usia 21 tahun. Dan Vitor Roque adalah yang termuda secara teknis, karena Lamine Yamal yang berusia 16 tahun terdaftar di tim B meskipun menjadi pemain reguler untuk pelatih Xavi Hernandez. Lahir pada 28 Februari 2005, Vitor Roque 6 bulan lebih muda dari pemain termuda tim sebelumnya Gavi yang lahir pada Agustus 2004. Vitor Roque baru berusia 2 tahun ketika Robert Lewandowski melakukan debut di sepak bola profesional. Dengan usianya yang masih sangat muda, Vitor Roque akan menjadi proyek jangka panjang Barcelona. Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh Arda Güler, rekrutan muda Real Madrid dari Fenerbahce. Pemain asal Turki itu menjadi salah satu pembelian Madrid pada musim panas lalu setelah digait dari Fenerbahce dengan bandrol 20 juta euro. Namun hingga kini, Güler belum juga melakoni debutnya bersama dengan El Real karena diganggu cedera. Bahkan, Güler sempat masuk dalam skuad Real Madrid saat diimbang
mengimbangi Rayo Vallecano pada November lalu. Namun, ia tidak bermain sama sekali. Setelah itu, Güler kembali cedera di sesi latihan. Hal itulah yang membuat fans mulai khawatir dengan kondisi fisik pemain yang dijuluki Messi dari Turki tersebut. Tahun sudah berganti ke 2024 dan Arda Güler masih saja menunggu di bangku cadangan. Hal itu lagi-lagi terlihat saat Madrid mengalahkan Real Mallorca 1-0 di Santiago Bernabeu Kamis 4 Januari 2024 dini hari. Arda Güler kembali masuk dalam daftar pemain, tapi ia cuma menjadi penonton hingga akhir pertandingan. Padahal, Güler bisa saja dijadikan alternatif di lini serang ketika Vinicius Junior dan kawan-kawan mengalami kebuntuan. Terkait tidak bermainnya Güler di laga itu, Ancelotti menjelaskan jika ia tak mau terburu-buru menurunkan pemain Turki tersebut. Carlo Ancelotti ingin melihat Güler fit 100% sebelum bermain agar tidak bolak-balik ruang perawatan ke depannya.